Saatnya podcast Diam Daerah Istimewa Malioboro. Saatnya diam. Daerah Istimewa Malioboro. Teman-teman, episode pertama ini kita akan bicara tentang sesuatu yang di luar dari pemikiran yang biasa-biasa saja. Benarkah pemikiran yang unik, metafisik dan mistikisme, ya, mistikisme, sesuatu yang mistik gitu, masih kuat atau masih berjalan nggak sampai saat ini di masyarakat Jawa? Yang masih sering kita lihat adalah ketika ada upacara ritual sebelum kelahiran sampai upacara pasca kematian, ya. Anak-anak itu yang sudah lahir beberapa bulan kemudian ada yang dimasukkan kurungan ayam itu loh. Kita kadang-kadang nggak mikir, anak kok dimasukkan kurungan ayam nih ben ngopo. Udah kayak pitik itu. Aduh. Iya, tapi itu terjadi teman-teman, ya. Kemudian ada peristiwa lain yang di luar pemikiran yang biasa-biasa wae, yang menarik sebenarnya, ya. Misalnya sekitar tahun 1947 dan 1960 atau 1960 ada wabah pes ganas, ya, sebuah penyakit namanya pes. Itu katanya waktu itu dalam catatan sangat ganas. Kemudian ada solusi-solusi yang sedikit tidak masuk akal, atau mungkin tidak masuk akal, atau bahkan dikatakan sedikit agak-agak mistis, bahkan tidak rasional. Bagaimana caranya? Tahu nggak teman-teman? Caranya adalah dengan minyak tanah. Pasti pada bayangin ya, minyak tanah diolesin dari muka sampai bawah, udah jadi kayak dikasih minyak gitu di seluruh badan yang sakit, ya, di seluruh orang yang sakit pes kemudian dilumuri minyak tanah gitu ya. Bayanginnya dilumuri ini aja, ya, kita bisa bayangkan baunya itu loh. Dan kita sendiri yang dilumuri juga pasti lengket gitu kayak kena kena lem gitu ya. Tapi bukan hanya itu teman-teman, ternyata minyak tanah itu diminum. Bagaimana coba rasanya? Diminum loh 3 kali sehari. Mungkin ya pahit-pahit dikit kali ya. Tapi bagaimana teman-teman? Itu terjadi pada waktu itu. Dan masyarakat pada waktu itu ada kepercayaan yang tinggi bahwa hal itu akan menyembuhkan, maka dilakukan. Bukan main ya, begitu besarnya pengaruh sehingga masyarakat bisa melakukan itu. Dalam situasi normal pasti tidak mau suruh minum minyak tanah 3 kali sehari. Memang konsepnya kayak obat ya, 3 kali sehari. Nah, ada lagi teman-teman anoliane ini. Ada yang lain contohnya. Dulu juga ada sebuah kepercayaan bahwa rumah itu harus menghadap utara atau selalu menghadap utara atau selatan. Karena apa? Ya ada sebuah pola pikir di mana bahwa kalau tidak menghadap ke sana, tidak menghadap ke utara atau selatan, percaya akan mengakibatkan sesuatu yang negatif, atau bahasa kerennya kualat gitu ya. Sehingga apa? Ya masyarakat pada waktu itu ngikutin, menjalankan apa yang sudah dipercaya itu. Karena apa? Ada rasa takut juga di sana kalau itu melanggar sesuatu. Ya, kenapa waktu itu tidak boleh? Ya ada anggapan bahwa kalau rumah tidak menghadap utara atau selatan, itu dianggap membelakangi atau nyingkuri, ya, tahu ya, nyingkuri. Itu artinya itu tadi membelakangi keraton,
kemudian Laut Selatan, dan Gunung Merapi. Bukan main ya teman-teman ya. Begitu hebatnya pengaruh ketika sesuatu itu dimasyarakatkan ya, artinya dibuat sedemikian rupa. Bisa tujuannya baik juga, tapi ada sisi lain juga ada unsur rasa takut. Teman-teman, bagaimana dengan zaman sekarang di tahun 2020 ini? Teman-teman, dengan prihatin ya, Maret 2020 kehidupan kita benar-benar tenan terganggu. Aku dewe ya, saya ini bingung. Mungkin saya juga mewakili teman-teman semua ya. Piye jal rasane gerantes. Gerantes itu orang nyaman. Serba tidak enak. Kehidupan pribadi, kehidupan sosial, bisnis, pendidikan, bahkan mau berbuat baik pun, atau kita mau berdoa ya, kebutuhan rohani aja tidak bisa berjalan dengan normal. Teman-teman pasti tahu ya sebabnya apa? Ya karena COVID-19, COVID-19. Kita ini kayak orang masih dijajah. Ya, artinya dijajah apa? Ya, kita tidak bebas. Atau mungkin merasa bebas, tapi dibatasi dengan penuh ancaman. Teman-teman, sampai podcast ini saya buat ya hingga April 2020, korban yang disebabkan oleh COVID-19 ini prihatin juga ya, masih terus bertambah. Nah, teman-teman, kalau kita dihubungkan peristiwa yang terjadi saat ini, kemudian kita melihat peristiwa ke belakang yang tadi sudah saya sampaikan, apakah ada sesuatu yang menarik kalau dilihat dari sisi Jogja, dari sisi khasnya Jogja, Malioboro, di mana di sana berkumpul semua orang dengan segala gaya, ada yang positif, ada yang negatif, ya. Tapi semuanya bisa dilihat dari sisi yang secara budaya, bisa dilihat dari sisi yang logis, tapi juga dari Malioboro bisa dilihat juga dari sisi yang tidak logis. Kondisi ini teman-teman dengan adanya COVID-19 ini menuntut adaptasi baru. Padahal teman-teman, budaya kita nih dari Jogja, kita ini suka yang guyup ya, rukun, sosialnya baik, erat, ramah. Tapi tiba-tiba kita harus pisah. Awas kudu jarak. Orang jarak, awas loh. Aduh, ini kejadiannya benar-benar nyata yang kita hadapi saat ini. Hal ini menimbulkan rasa yang harus kita terima, sehingga ada rasa palsu yang susah banget untuk diterima. Aneh ya. Budaya kita sosial Jogja yang gapia ramah kudu hilang sementara ya. Nah teman-teman, ketika ada sebuah masalah, apalagi musibah seperti pada kasus ini, pasti kita terus mencoba solusi ya. Kalau bisa mencari obatnya apa, bagaimana caranya, carane agar kita nggak kena virus ini. Mulai mencoba dengan semua resep, semua informasi yang didapat, ada kalanya semua dicobakan. Karena apa? Ada suasana panik. Kalau dikatakan secara jujur, ada panik ya, ada rasa, kalau tidak ya rasa khawatir, sehingga harus mencari obat. Dari yang berjemur sampai minum-minuman alternatif, jamu misalnya. Padahal ya teman-teman, kalau kita ngombe jamu, minum jamu pun raiso sekali, hanya sekali. Mestinya kita memang harus mengkonsumsi sebelum-sebelumnya. Tidak bisa instan proses, ya kan? Mestinya ngono. Tapi ya buat penghiburan, biar rasa positif ya timbul di badan kita, di hati kita. Masing-masing pribadi mempunyai solusi tersendiri
untuk menyembuhkan atau menguatkan diri dengan caranya dewi-dewi. Nah teman-teman, Jogja ini kan istimewa ya, semuanya tahu dengan kearifan lokalnya. Dalam kasus COVID-19 ini, COVID-19 ini, sebagian masyarakat Jogja berikhtiar mencoba berusaha memperbaiki rasa atau kondisi saat ini. Seperti saya juga mencoba sesuatu, ya minimal jemur lah ya, badannya gelap-gelap sendiri sedikit nggak apa-apalah. Nah sebagian masyarakat tadi caranya dengan cara apa? Membunyikan gong, ya. Gong tidak hanya mendengar dari satu titik, melainkan dari seluruh penjuru mata angin di Jogja. Jadi dibunyikan bareng, gong 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 gong, tapi bareng 5 kali. Selama 5 kali sebagai penanda awal kelahiran dan kehidupan jiwa yang kembali mengenali jati diri. Menurut saya ya tujuannya ini juga untuk membangkitkan semangat, atau istilah teman-teman mungkin kesadaran sejati, membangkitkan kesadaran sejati. Ya ini perhelatan yang ini, acara ini diberi nama Gaung Gong. Ya ini merupakan sebagian masyarakat kita, masyarakat gamelan atas situasi sosial terkini. Bunyi gong itu teman-teman pada tahu ya, itu loh kalau ada gamelan ada macam-macam bunyinya, yang terakhir biasanya di awal dan terakhir. Di terakhir biasanya menjadi gong, gongnya itu terakhir ya, bunyinya seperti ini, gong. Ya nanti coba kita dengarkan ya. Nah teman-teman, dalam gamelan tahu ya, gong itu menjadi bagian dari gamelan. Semua berhenti sesuai dengan hasrat masing-masing. Hal ini yang membedakan dengan musik barat yang patuh terhadap ketukan. Gong bagian dari gamelan berbunyi untuk mengawali dan sebagai tanda akhir. Gong tidak dimainkan seiring instrumen lainnya. Itu tadi teman-teman, gong itu biasanya sebagai akhir. Ya, tidak bareng seiring dengan yang instrumen-instrumen lainnya. Tapi orang yang menabuh gong itu ya, yang memegang gongnya itu pasti dia akan mendengarkan alunan gending dari awal sampai akhir. Teman-teman, ini bisa dianalogikan seperti semesta alam yang memperhatikan manusia ya. Jadi seperti semesta yang memperhatikan manusia dan alam. Gong juga menjadi simbol bunyi semesta yang membawa kesadaran dan menenangkan. Vibrasi gong menggetarkan tubuh manusia. Gong menjadi penanda kesadaran manusia bersatu dengan alam. Nah pertanyaannya teman-teman, sesuai episode pertama ini, pertanyaannya apa? Ini pertanyaannya, apakah bunyi gong akan bisa membunuh COVID-19? Iya. Bisakah sekali lagi? Iya. Tapi membunuh apa? Bisa mengurangi bahkan membunuh rasa khawatir, membunuh ego manusia, membunuh rasa sing rakaru-karuan akibat COVID-19 ini. Inilah gaya Malioboro, gaya Jogja teman-teman, yang selalu melihat tidak hanya dari satu sisi, tapi sisi lain. Apa itu? Kearifan lokal Jogja istimewa. Tujuannya apa? Ya semangatnya itu loh yang penting, menciptakan, membangun rasa tentrem, kesadaran bahwa kita selalu diingatkan harus bersinergi dengan alam dan semesta. Teman-teman, tetap logika kita harus jalan, tetap sesuai anjuran. Jangan lupa cuci tangan setiap saat. Tinggal lo ning rumah sih ya, sabar. Jangan lupa juga jaga jarak fisik. Tapi ingat, jangan ada jarak. Ikatan sosial kita tetap harus kita eratkan. Urip iki simpel. Ya teman-teman, hidup ini simpel. Dadi yo
wong apik dengan siapa saja. Jadi orang baik dengan siapa saja pasti akan membangkitkan suasana positif. Kita tentrem, artinya apa? Jika imun kita juga baik. Ya, teman-teman, itu episode pertama. Nanti berlanjut di episode kedua, masih tentang Jogja, atau masih membahas hal-hal yang lain. Coba kita lihat dari sisi Malioboro, dari sisi Jogja. Salam Jogja banget. Wes ya. Teman-teman, baru saja kamu ikuti podcast Diam Daerah Istimewa Malioboro.